Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristalina, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, di sini NIM saya adalah 2225 Di sini saya akan menjabarkan tentang instrumen pengukuran dari mata kuliah Asesmen Pembelajaran Pendidikan Dasar yang diampu oleh Profesor Dr. Bulkani MPD. Sebelum lebih jauh kita akan membahas tentang instrumen pengukuran, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari instrumen pengukuran itu sendiri. Instrumen pengukuran adalah alat standar yang digunakan sebagai alat ukur, sehingga dari alat tersebut diperoleh angka atau skor yang bisa dipercaya. Skor yang dihasilkan oleh suatu instrumen pengukuran hasil belajar merupakan angka yang dianggap bisa mewakili karakteristik dan indikator hasil belajar yang telah diukur. Nah, selama instrumen yang digunakan adalah instrumen yang standar dan dapat dipercaya. Misalnya, angka 80 yang diperoleh oleh seorang peserta didik dari hasil tes matematika melambangkan penguasaan dari hasil belajarnya pada pelajaran matematika tersebut. Nah, jenis instrumen pengukuran hasil belajar itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Pengertian tes dapat dipandang dari dua sisi, yakni tes sebagai teknik pengukuran dan tes sebagai alat ukur. Sebagai teknik pengukuran, tes didefinisikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk mengukur hasil belajar, khususnya dalam aspek kognitif psikomotor. Sedangkan sebagai alat ukur pengukuran pendidikan, tes didefinisikan sebagai sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mengukur hasil belajar. Ciri utama tes sebagai alat ukur dapat dilihat dari pola jawaban peserta didik sebagai orang yang memberi respon atau responden, yang mana jawaban responden bisa bernilai benar, bisa pula bernilai salah. Artinya, ketika peserta didik diberikan suatu pertanyaan, maka jawaban yang diberikannya bisa benar atau bisa pula salah. Misalkan ketika seorang peserta didik diberikan pertanyaan yang berbunyi, siapakah nama Presiden RI yang pertama? Maka pertanyaan tersebut merupakan tes, karena jawaban peserta didik bisa bernilai benar jika ia menjawab Insinyur Soekarno dan bisa pula bernilai salah jika peserta didik menjawab selain dari Insinyur Soekarno. Pemberian skor pada tes relatif lebih gampang, yakni dengan cara memberikan skor lebih tinggi pada jawaban yang benar dan skor lebih rendah pada jawaban yang salah. Misalkan pada tes pilihan ganda dan isian yang memiliki jawaban pasti, maka kita dapat memberikan skor 1 pada setiap jawaban benar dan skor 0 pada jawaban yang salah. Pada tes berbentuk uraian yang nilai kebenaran jawaban peserta didik memiliki unsur relativitas, maka pemberian skor dapat menggunakan rentang tertentu. Misalkan jawaban benar sempurna diberi skor 10, benar sebagian besar diberi skor 7, benar sebagian diberi skor 5, sama sekali tidak ada yang benar diberi skor 0. Yang kedua adalah teknik non-tes. Pengertian non-tes juga dapat dipandang dari dua sisi, yakni non-tes sebagai teknik pengukuran dan non-tes sebagai alat ukur. Sebagai teknik pengukuran, non-tes didefinisikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk mengukur hasil belajar non-kognitif, khususnya adalah aspek afektif. Misalkan dalam pengukuran pendapat, sikap, motivasi, minat, aspirasi, dan sebagainya. Sedangkan sebagai alat ukur pengukur pendidikan, non-tes didefinisikan sebagai sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mengukur hasil belajar afektif. Berbeda dengan tes, maka ciri utama non-tes sebagai alat ukur adalah jawaban responden selalu bernilai benar atau dianggap bernilai benar. Sebagai contoh, ketika seorang peserta didik diberikan pertanyaan, apakah saudara menyenangi mata pelajaran matematika? Maka jawaban peserta didik akan selalu benar, sekalipun mereka ada yang menjawab sangat menyukai, tidak menyukai, sangat membenci, dan sebagainya. Contoh lain adalah pola respon peserta didik terhadap pertanyaan, sebutkan cita-cita kamu. Maka jawaban peserta didik yang mungkin sangat beragam harus dianggap sebagai jawaban yang bernilai benar.
Cara pemberian skor terhadap instrumen non-tes umumnya menggunakan skala tertentu yang dibuat bergradasi. Misalkan untuk contoh pertanyaan, apakah saudara menyenangi mata pelajaran matematika? Yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kecenderungan minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Jika kita ingin mengukur kecenderungan minat yang positif, maka jawaban sangat menyukai bisa diberikan skor 5. Menyukai diberi skor 4, ragu diberi skor 3, tidak menyukai diberi skor 2, dan sangat tidak menyukai diberi skor 1. Nah, untuk bentuk-bentuk instrumen pengukuran hasil belajar, di sini ada bentuk-bentuk tes. Yang pertama adalah bentuk-bentuk tes itu adalah tes pilihan ganda. Nah, tes pilihan ganda adalah tes yang terdiri dari pertanyaan atau pernyataan dan beberapa pilihan jawaban yang disiapkan, sehingga peserta tes tinggal memilih salah satu alternatif jawaban tersebut. Nah, tes ini terdiri dari batang tubuh soal dan kelompok alternatif jawaban. Alternatif jawaban pada soal pilihan ganda terdiri dari satu jawaban benar dan sisanya berfungsi sebagai pengecoh atau distraktor. Tes jenis ini disusun dengan terlebih dahulu membuat suatu kalimat pernyataan atau pertanyaan secara utuh yang memiliki suatu kata kunci. Kemudian, kata kunci tersebut dihilangkan dalam stem soal dan dijadikan sebagai salah satu alternatif jawaban. Misalkan, kalimat utuhnya adalah nama Presiden RI pertama adalah Soekarno. Nah, salah satu kata kuncinya adalah Presiden Soekarno. Maka kata kunci tersebut kemudian dihilangkan dan dijadikan alternatif jawaban. Nah, akhirnya stem soal dan alternatif jawabannya adalah nama Presiden RI pertama adalah titik-titik. Nah, pilihan jawabannya misalnya A. Soekarno, B. Soeharto, C. Habibie, dan sebagainya. Nah, adapun kelebihan dari tes pilihan ganda ini, yang pertama, mampu mencakup materi pengukuran yang lebih luas, proses koreksinya lebih mudah dikerjakan oleh peserta. Memiliki nilai kebenaran lebih pasti hanya karena ada satu jawaban benar. Kemudian pengembangan variasi soalnya juga lebih mudah dan juga mudah digunakan untuk model evaluasi daring. Selain kekuatan, tes pilihan ganda juga mempunyai kelemahan antara lain hanya cocok untuk mengukur aspek belajar kognitif yang sederhana, misalnya seperti ingatan. Nah, kemudian relatif membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun soal, adanya kesulitan menyusun pengecoh yang homogen atau mirip dengan alternatif jawaban yang benar. Nah, kemudian memungkinkan peserta tes menjawab soal secara tebakan atau guessing. Nah, kemudian peserta tes tidak diberikan kebebasan untuk mengemukakan ide. Setelah itu, evaluator tidak dapat mengetahui proses berpikir peserta tes. Selain pilihan ganda, ada juga tes isian singkat. Nah, tes isian singkat ini adalah tes yang terdiri dari pertanyaan atau pernyataan dan bagian jawaban yang soal yang sudah dikosongkan. Biasanya diberi tanda titik-titik kosong. Nah, bentuk tes isian yang umumnya adalah berupa melengkapi kalimat, walaupun ada juga berbentuk kalimat perintah dan pertanyaan. Aspek kognitif yang diukur biasanya mencakup kemampuan mengingat dan memahami kemampuan tersebut antara lain mencakup kemampuan menyebutkan istilah, menyebutkan fakta, menyebutkan prinsip, menyebutkan prosedur, menginterpretasi data secara sederhana, melengkapi kalimat atau persamaan, dan semacamnya. Serupa dengan tes pilihan ganda, soal isian untuk tes isian singkatnya adalah sebuah pernyataan utuh yang bagian kata pentingnya kemudian dihilangkan dan diganti dengan bagian kosong atau titik-titik yang harus diisi peserta tes. Misalkan kalimat utuhnya berbunyi, Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangkaraya. Maka beberapa kata pentingnya adalah kata Kalimantan Tengah atau Palangkaraya. Nah, dengan demikian, jika kalimat pernyataan itu akan diubah menjadi butir soal isian, maka salah satu kata pentingnya bisa dihilangkan atau dikosongkan dan diganti menjadi titik-titik. Kelebihan dari tes isian ini adalah antara lain adalah stem soal dan jawaban yang singkat akan memudahkan evaluator untuk menyusun butir soal. Kemudian materi pengukuran dapat mencakup materi pembelajaran yang lebih luas, lebih mudah dikerjakan oleh peserta tes, mengurangi kemungkinan jawaban tebakan, proses koreksi dan pemberian skor lebih mudah, memiliki nilai kebenaran lebih pasti, dan dapat digunakan untuk evaluasi model daring. Sedangkan kelemahannya sama seperti tes pilihan ganda tadi, sulit digunakan untuk mengukur aspek hasil belajar kognitif yang kompleks seperti C4, C5, dan C6.
Peserta tes tidak diberikan kebebasan untuk mengemukakan ide dan pendapat, serta evaluator tidak dapat mengetahui proses berpikir peserta tes. Yang ketiga adalah tes menjodohkan. Nah, tes menjodohkan di sini adalah tes yang terdiri dari dua bagian atau dua kolom, yang mana peserta tes diminta menghubungkan, menjodohkan, mencocokkan, atau menyesuaikan antara pernyataan pada kolom pertama dengan jawaban pada kolom kedua. Biasanya pertanyaan atau pernyataan yang merupakan stem soal diletakkan di kolom pertama atau sebelah kiri, dan pilihan jawaban diletakkan di sebelah kanan. Adapun kelebihan dari tes menjodohkan ini adalah materi pengukuran dapat mencakup pembelajaran yang lebih luas, lebih mudah dikerjakan oleh peserta tes, proses koreksi dan pemberian skor juga lebih mudah, dan juga memiliki nilai kebenaran yang lebih pasti karena hanya memiliki satu jawaban benar. Sedangkan kelemahannya adalah sama seperti tes pilihan ganda, tes isian singkat tadi, yaitu sulit digunakan untuk mengukur aspek hasil belajar kognitif, kemudian peserta tes tidak diberikan kebebasan untuk mengemukakan ide dan pendapat mereka, evaluator juga tidak dapat mengetahui proses berpikir peserta tes. Nah, yang keempat ada tes sebab akibat. Tes sebab akibat merupakan tes yang menganalisis keterkaitan antara pernyataan pada satu bagian soal dengan pernyataan pada bagian yang lain. Soal ini terdiri dari stem soal dan alternatif jawaban. Nah, stem soal umumnya disusun dalam dua bagian, yakni bagian pertama yang menyatakan sebab dan pernyataan kedua yang merupakan bagian akibat. Nah, di sini peserta tes kemudian diminta melakukan analisis terhadap nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan pada stem soal. Kemudian, menilai keterkaitan antara pernyataan yang menjadi sebab dengan pernyataan yang menjadi akibatnya. Contoh, pilih A jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, serta keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Pilih B jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Pilih C jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Pilih D jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar. Pilih E jika pernyataan kedua pernyataan salah. Nah, itu adalah beberapa contoh alternatif jawaban dalam tes sebab akibat. Nah, adapun kelebihan dari tes sebab akibat di sini adalah mampu menggambarkan kemampuan berpikir analitis dan asosiatif dari peserta tes. Sangat cocok digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif yang sangat kompleks, kemudian mudah mengoreksi dan memberikan skor. Tetapi dia juga memiliki kelemahan, antara lain evaluator cukup sulit menyusun butir tes yang baik, kemudian peserta tes cukup sulit menjawab atau mengerjakannya. Kemudian masih memungkinkan peserta tes untuk menjawab dengan tebakan atau guessing. Kemudian kurang cocok untuk butir tes yang menanyakan kemampuan berhitung. Bentuk tes yang terakhir adalah tes uraian. Nah, tes uraian atau sering juga disebut esai adalah tes yang jawabannya membutuhkan jawaban dari peserta tes secara terurai dan rinci dengan kata-kata sendiri. Nah, stem soal terdiri dari suatu pertanyaan atau pernyataan yang membutuhkan jawaban rinci, panjang, dan terurai. Nah, tes bentuk uraian lebih cocok digunakan untuk hasil belajar kognitif yang lebih kompleks, seperti aspek-aspek pada C4, C5, dan C6, terutama untuk mengukur kemampuan-kemampuan analitis. Nah, tes uraian dapat dibedakan dengan tes isian. Tes uraian ini membutuhkan jawaban panjang dan deskriptif, sedangkan tes isian itu hanya membutuhkan ingatan dan pemahaman karena merupakan penggalan dari suatu kalimat yang utuh. Nah, adapun kelebihan dari tes uraian ini adalah yang pertama lebih mudah menyusun soalnya, kemudian mampu mengukur hasil belajar kognitif pada aspek yang kompleks, membantu peserta tes untuk menumbuhkan kemampuan menulis dan berpikir kreatif, serta memperkecil peluang menjawab secara tebakan. Tetapi dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yang pertama, cakupan materi tes itu lebih terbatas. Jawaban yang panjang oleh peserta tes itu menyebabkan evaluator itu sulit menetapkan jumlah butir tes dalam jumlah banyak. Kemudian membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menjawab soalnya. Kemudian meskipun jawaban sudah pasti ditetapkan oleh evaluator, tetapi variasi jawaban peserta tes dapat bersifat interpretatif sehingga bisa menyulitkan pemberian skor dalam mempengaruhi objektivitas evaluator. Nah, kemudian relatif membutuhkan waktu dan energi untuk mengkoreksi jawaban.
Nah, skor hasil pengukuran dapat terganggu oleh kualitas, tulisan, dan kemampuan menyusun kalimat dari peserta tes. Kemudian, skor hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh kemampuan peserta tes dalam memahami pertanyaan secara tepat. Kemudian, memungkinkan terjadinya halo effects, yakni kecenderungan untuk memberi skor lebih tinggi pada peserta tes yang dikenal sebagai peserta tes yang lebih pintar. Kemudian, pemberian skor dapat bersifat subjektif, menyebabkan tingkat ketepatan, validitas, dan reliabilitas hasil pengukurannya rendah. Nah, selain dari teknik tes, kita juga mengenal teknik atau bentuk tes yaitu non-tes. Nah, non-tes ini ada 4 macam. Yang pertama angket, kemudian wawancara, dokumentasi, dan observasi. Nah, bentuk non-tes yang pertama adalah instrumen. Instrumen non-tes umumnya digunakan untuk mengukur hasil belajar aspek efektif karena hasil pengukurannya yang bersifat selalu benar. Artinya, skor dan skala hasil pengukuran yang dikembangkan tidak menunjukkan bahwa seorang telah mencapai kompetensi atau hasil belajar tertentu, tetapi lebih menunjukkan grade atau kategorinya pada aspek afektif yang diukur pada saat itu. Nah, bentuknya yang pertama adalah angket atau kuesioner. Angket dapat dipandang sebagai teknik pengukuran maupun sebagai instrumen. Nah, sebagai teknik pengukuran, angket dapat diartikan sebagai cara yang digunakan evaluator untuk mengukur aspek psikologis, terutama aspek afektif menggunakan sejumlah pertanyaan tertulis. Ditinjau dari cara menjawabnya, angket dapat dibedakan menjadi angket tertutup dan angket terbuka. Nah, kadangkala evaluator dapat menggunakan kombinasi antara keduanya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang aspek yang diukur. Jenis angket yang pertama adalah angket tertutup. Nah, angket tertutup adalah angket yang jawabannya telah disediakan, sehingga responden tinggal memilih atau memberi tanda pada salah satu atau beberapa alternatif jawaban yang sudah disediakan tadi. Misalkan kita ingin mengetahui kategori sikap seorang peserta didik terhadap mata pelajaran IPA. Maka dengan menggunakan angket tertutup, kita akan memperoleh sebaran skor sikap peserta didik. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa sikap seorang peserta didik adalah cenderung positif atau negatif. Nah, kelebihan dari angket tertutup ini antara lain praktis, kemudian tidak memerlukan kehadiran evaluator, bisa melakukan pengukuran dalam jumlah banyak secara serentak. Responden memiliki kebebasan waktu dan keadaan untuk mengisi angket. Mudah dalam memberikan skor dan menilai. Penilaiannya lebih objektif. Responden cenderung lebih mudah menjawab dan dapat dibuat secara online. Nah, adapun kelemahan dari angket ini, yang pertama sulit mendapatkan jaminan bahwa jawaban yang diberikan adalah jujur. Kadangkala tidak semua responden itu bersedia mengisi dan mengembalikan angket. Kemudian tergantung dengan karakteristik responden, misalnya kemampuan membaca dan memahami kalimat pertanyaan atau pernyataan. Yang terakhir adalah terdapat peluang pakabilitas, yakni adanya kecenderungan responden menjawab sesuatu yang menyenangkan evaluator. Nah, jenis angket yang kedua adalah angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang jawabannya belum disediakan, sehingga responden secara bebas menyusun kalimat jawaban sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, angket bentuk ini terdiri dari bagian stem berupa sejumlah pertanyaan atau pernyataan dan bagian jawaban angket yang umumnya berupa tempat kosong atau titik-titik. Nah, angket terbuka ini digunakan untuk memperoleh jawaban deskriptif dan mendalam dari responden, misalnya tentang pendapat, pandangan, dan kritik terhadap sesuatu. Nah, pada angket bentuk ini tidak dimaksudkan untuk diberikan skor tertentu, tetapi untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang sikap tersebut. Dalam konteks tersebut, kita tidak menggunakan istilah pengukuran, tetapi menggunakan istilah evaluasi. Nah, kelebihan dari angket terbuka ini relatif mudah menyusun pertanyaan atau pernyataan, kemudian dapat mengukur aspek afeksi secara mendalam, kemudian responden memiliki kebebasan waktu dalam mengisi angket, dan juga responden lebih bebas mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, angket jenis ini juga memiliki kelemahan, antara lain jumlah pertanyaan angket itu terbatas. Relatif sulit memberikan skor terhadap jawaban responden. Proses koreksi dan analisis jawaban responden itu cenderung memiliki memerlukan waktu dan tenaga yang cukup lama. Kemudian hasil analisis terhadap jawaban responden cenderung subjektif dan dipengaruhi
oleh faktor lain seperti kerapian tulisan, kemampuan responden menyusun kalimat, dan sebagainya. Kemudian dapat menyebabkan responden kesulitan menjawab dan menyusun kalimat jawaban. Responden dapat juga bosan menjawab pertanyaan dalam jumlah banyak, sehingga cenderung sembarangan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Teknik non-tes atau bentuk non-tes yang kedua adalah wawancara. Nah, wawancara dan pedoman wawancara. Nah, wawancara merupakan teknik pengukuran yang dapat diartikan sebagai cara yang digunakan evaluator untuk mengukur aspek-aspek psikologis, terutama aspek afektif, dan menggunakan sejumlah pertanyaan lisan yang dijawab juga secara lisan oleh responden. Nah, hasil wawancara ini dapat dinyatakan dalam bentuk skor maupun secara deskriptif. Sedangkan sebagai instrumen wawancara, digunakan pedoman wawancara yang diartikan sebagai panduan tertulis yang berisi sejumlah butir pertanyaan atau pernyataan yang akan ditanyakan kepada responden melalui wawancara. Nah, wawancara di sini ditinjau dari teknik penggunaan dan substansinya. Wawancara itu sendiri dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang mana jawaban responden cenderung diarahkan pada jawaban tertentu. Nah, dalam wawancara terstruktur, responden diarahkan dan diberi pilihan untuk menjawab dengan jawaban tertentu atau yang sudah disiapkan. Contohnya, misalnya ada pertanyaan, apakah Anda selalu sarapan pagi? Maka jawabannya nanti selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nah, itu sudah diatur oleh evaluator. Kemudian misalnya ada pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran online? Nah, contoh alternatif jawabannya, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, seperti itu. Nah, wawancara terstruktur ini sebenarnya hampir mirip dengan angket. Nah, perbedaannya hanya pada penggunaannya. Karena wawancara itu digunakan secara lisan, tetapi angket itu digunakan secara lisan. Tetapi wawancara terstruktur umumnya digunakan jika evaluator ingin memberikan skor tertentu terhadap hasil wawancara. Nah, dengan menggunakan pola pemberian skor bergradasi, sebagaimana juga pemberian skor pada angket tertutup, maka keseluruhan jawaban responden dapat diberikan skor tertentu. Beberapa kelebihan wawancara terstruktur antara lain praktis, mudah dalam memberikan skor, pemberian skor-nya lebih objektif, kemudian responden juga cenderung lebih mudah menjawab pertanyaan secara lisan. Tetapi kekurangannya, responden tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Nah, teknik komunikasinya adalah komunikasi langsung yang dapat menyebabkan psikologis dari peserta tes. Kemudian terdapat peluang pakabilitas, yakni adanya kecenderungan responden menjawab sesuatu yang menyenangkan evaluator. Nah, selain wawancara terstruktur tadi, ada juga wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam di sini merupakan wawancara yang mana responden itu diberi kebebasan untuk menjawab setiap pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang diberikan dalam wawancara mendalam bersifat terbuka, sehingga memungkinkan responden menjawab secara luas, rinci, dan mendalam. Pertanyaan tersebut dapat bersifat memancing dan menstimulus jawaban responden. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara mendalam juga dapat berkembang berdasarkan jawaban terakhir dari responden. Contohnya, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan pertamanya, bagaimana pendapat Anda tentang model pembelajaran online yang selama ini dilaksanakan? Nah, setelah responden menjawab, nanti muncul pertanyaan lanjutan. Mengapa Anda berpendapat demikian? Menurut Anda faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pembelajaran online? Nah, seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang dapat muncul dalam wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini umumnya digunakan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang hasil belajar aspek afektif. Nah, hasil wawancara tidak dinyatakan dalam bentuk skor hasil pengukuran, tetapi dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Nah, hasil wawancara dianalisis secara mendalam dan analitik, kemudian dipaparkan secara kualitatif untuk menggambarkan afeksi responden. Nah, kelebihan dari penggunaan wawancara mendalam ini yang pertama adalah wawancara yang dilaksanakan secara langsung itu dari hati ke hati, dapat membuat responden itu lebih bebas mengemukakan pendapat, kemudian dapat menggambarkan aspek afektif beserta faktor-faktor yang terkait secara mendalam, kemudian dapat menggambarkan karakteristik afeksi responden secara lebih komprehensif. Nah, di sini
juga mempunyai kelemahan, antara lain sulit digunakan jika responden berjumlah banyak. Kemudian relatif sulit menyusun pertanyaan atau pernyataan, khususnya pertanyaan lanjutan. Kemudian penilaian bersifat kualitatif, sehingga evaluator sulit menjaga objektivitas. Kemudian penilaian dapat dipengaruhi keterampilan responden, antara lain keterampilan bahasa lisan dan menyusun kalimat. Bentuk non-tes yang terakhir adalah observasi. Nah, sebelum masuk ke observasi, kita akan menggali lebih dalam dulu tentang bentuk non-tes yang ketiga, yaitu dokumentasi. Dokumentasi dapat dipandang sebagai teknik evaluasi, yakni suatu cara atau pengumpulan data dari catatan, buku, transkrip, foto, berkas, dan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan sebagai panduan dokumentasi, maka evaluator itu terlebih dahulu menyusun pedoman dokumentasi. Dengan kata lain, dokumentasi merupakan teknik evaluasi, sedangkan sebagai instrumennya adalah pedoman dokumentasi. Nah, penggunaan pedoman ini dimaksudkan agar evaluasi atau pengumpulan datanya itu lebih terarah sesuai dengan tujuan pengukuran. Tetapi pada kenyataan di lapangan, dokumentasi itu juga dapat berkembang sesuai kebutuhan, sehingga pedoman dokumentasi itu lebih bersifat sebagai panduan awal. Nah, kelebihan dari metode dokumentasi sebagai teknik evaluasi ini antara lain dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan responden pada masa lampau. Kemudian relatif lebih objektif menggambarkan keadaan masa lampau karena tidak berhubungan langsung dengan responden. Kemudian cukup mudah digunakan karena bahan dokumentasi sudah tersedia dan beragam. Nah, tetapi dia juga memiliki kelemahan, antara lain catatan dan dokumen yang diteliti perlu dipilah secara hati-hati oleh evaluator karena tidak terdapat keyakinan yang kuat tentang akurasi pencatatan yang telah dilakukan oleh orang lain di masa lampau. Nah, yang kedua, dokumen yang ditelaah masih bersifat interpretatif sehingga membutuhkan kejelian evaluator dalam menganalisis dan menginterpretasi dokumen tersebut. Misalkan, selembar foto bisa menggambarkan berbagai situasi masa lampau. Yang ketiga, sulit untuk pemberian skor dan melakukan penilaian. Nah, bentuk terakhir dari non-tes di sini adalah observasi. Observasi adalah suatu teknik evaluasi berdasarkan pengamatan evaluator terhadap objek pengukuran dan lingkungan sekitarnya. Nah, pengamatan ini dapat berupa melihat, mencatat, merekam, mengukur, dan segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Nah, observasi dapat dilakukan terhadap orang, benda, dan juga keadaan. Observasi di sini dibedakan menjadi dua. Ada observasi partisipan dan juga observasi non-partisipan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi di mana evaluator atau observer itu menjadi bagian dari keadaan atau kehidupan responden yang diteliti. Nah, hubungan antara pengamat dengan responden itu saling terkait karena keduanya itu berada pada keadaan yang sama. Nah, jenis observasi ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti penelitian etnografi. Misalkan penelitian tentang kearifan lokal pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Maka dalam hal ini observer harus membaur ke dalam kehidupan responden yang diteliti sehingga keaslian data akan muncul dan didapatkan. Kemudian ada observasi non-partisipan. Nah, observasi yang memisahkan antara observer dengan responden. Artinya, dalam hal ini posisi observer adalah sebagai pengamat di luar kejadian yang diamati. Jadi tidak ada keterkaitan atau kesamaan tempat antara observer dan responden. Misalkan, seorang guru mengamati penerapan perilaku sopan santun pada peserta didiknya. Nah, untuk melakukan observasi ini dibutuhkan pedoman observasi sebagai instrumen. Pedoman observasi ini memuat seperangkat pertanyaan atau pernyataan perintah tentang apa yang harus diamati oleh evaluator. Nah, dalam melaksanakan observasi terhadap benda hidup, evaluator harus mengupayakan agar orang yang diamati ini tidak merasa sedang diamati. Nah, biasanya dalam hal ini bisa kita menggunakan bantuan kamera ataupun CCTV untuk merekam keadaan yang asli. Nah, kelebihan dari observasi ini antara lain dapat mengamati secara langsung, sehingga lebih objektif. Pencatatan hasil pengamatannya dapat dilakukan secara langsung sehingga mengurangi resiko pembiasan. Kemudian dapat digunakan secara bebas tanpa mengganggu waktu dan tenaga responden.
Nah, jika menggunakan peralatan seperti kamera, video, atau alat perekam lainnya, maka pengamatan dapat dilaksanakan secara serentak di berbagai tempat. Tetapi dia juga memiliki kelemahan. Yang pertama, memungkinkan terjadinya pakabilitas, khususnya jika responden mengetahui bahwa ia sedang diobservasi. Kemudian hanya cocok untuk kejadian yang berjangka waktu relatif pendek. Nah, untuk kejadian yang berlangsung lama, observasi kurang memungkinkan untuk merekam seluruh kejadian secara lengkap. Nah, hal lainnya juga pengamatan dapat terganggu jika terjadi peristiwa yang tidak terduga, baik terhadap keadaan responden maupun kejadian tiba-tiba yang menimpa evaluator. Nah, setelah mengetahui dari bentuk-bentuk tes tadi, di sini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah penyusunan dari instrumen pengukuran. Nah, secara garis besar, penyusunan instrumen pengukuran itu dapat dibagi menjadi beberapa langkah sebagaimana berikut. Ya, ini misalnya yang pertama adalah perencanaan. Setelah perencanaan, di sana adanya analisis kualitas. Nah, setelah dianalisis kualitas dari instrumennya, maka dibuatlah pengadministrasian. Baik itu pengadministrasian untuk digunakan ataupun disimpan untuk digunakan dalam waktu akan datang. Langkah yang pertama adalah perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini yang pertama kita menetapkan tujuan pengukurannya. Tujuan pengukuran menggambarkan kondisi hasil pembelajaran yang diharapkan dan yang akan kita ukur. Dengan demikian, kata kunci tujuan pengukuran adalah adanya kesesuaian dengan tujuan instruksional dan kompetensi hasil belajar yang diharapkan. Artinya, tujuan pengukuran ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita ukur. Saya ambil contoh misalnya tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyebutkan nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tujuan pengukurannya adalah mengetahui kemampuan peserta didik untuk menyebutkan nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian contoh yang kedua misalnya peserta didik, tujuan pembelajarannya peserta didik memiliki sikap jujur. Maka tujuan pengukurannya adalah mengetahui adanya sikap jujur dari peserta didik. Langkah yang kedua yaitu menentukan aspek hasil belajar yang akan diukur. Seperti yang telah kita ketahui, aspek hasil belajar peserta didik ini terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, aspek kognitif dapat diklasifikasi menjadi 6 subbab, mulai dari C1 sampai C6 yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, sedangkan aspek sikap atau afektifnya itu diklasifikasikan menjadi 5 subaspek atau tahapan bersikap, yakni menerima, menanggapi, menghargai, mengorganisir, dan juga karakterisasi. Nah, sedangkan untuk keterampilannya atau psikomotornya itu diklasifikasi menjadi 4 subaspek keterampilan yang diklasifikasi menjadi yang pertama adalah menirukan, memanipulasi, mengalamiahkan, dan mengartikulasikan. Nah, di sini seorang evaluator itu harus terlebih dahulu menetapkan aspek dan tahapan mana yang akan diukur. Karena penentuan aspek dan tahapan hasil belajar yang akan diukur itu akan berpengaruh pada keputusan tentang hal-hal teknis pengukuran. Misalkan untuk menentukan jenis instrumen yang akan digunakan, maka evaluator harus menyesuaikannya dengan aspek yang akan diukur. Misalnya, saya ambil contoh, aspek yang akan diukurnya dari segi kognitif, aspek kognitifnya, maka jenis instrumennya yang digunakan adalah tes. Kalau aspek yang akan diukur afektif, jenis instrumennya non-tes. Tetapi kalau misalnya keterampilan, jenis instrumen yang digunakan adalah tes kinerja. Nah, dalam menentukan bentuk instrumen yang cocok digunakan, evaluator harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama misalnya karakteristik peserta didik atau respondennya. Nah, kemudian yang kedua, tahapan hasil belajar yang akan diukur. Yang ketiga, dari segi jumlah peserta tes atau respondennya. Nah, dalam kaitannya dengan pengukuran hasil belajar kognitif, keterkaitan antara subaspek pengukuran dan bentuk tes, itu misalnya saya gambarkan seperti ini. Nah, subaspek yang akan diukur itu misalnya dari C1
sampai C3, mulai dari mengingat sampai mengaplikasikan. Nah, bentuk tes yang digunakan itu dapat berupa pilihan ganda, isian, dan juga menjodohkan. Sedangkan untuk C4 sampai C6, mulai dari menganalisis sampai mencipta, tes yang digunakan dapat berupa tes uraian dan juga tes sebab akibat. Nah, di sini langkah ketiga yang digunakan adalah menentukan cakupan materi atau kedalaman materi yang akan diukur. Nah, dalam merencanakan dan menyusun instrumen pengukuran, evaluator juga harus menentukan cakupan luas dan kedalaman materi substansi yang akan diukur. Nah, kadangkala dengan adanya berbagai keterbatasan teknis, misalkan jumlah waktu yang tersedia, maka evaluator tidak dapat menyusun instrumen yang dapat mencakup keseluruhan isi materi yang hendak diukur. Nah, dengan demikian evaluator harus memilih sebagian materi yang dianggap penting atau dapat mewakili keseluruhan materi ukur. Nah, dengan kata lain, evaluator itu harus dapat menyesuaikan waktu dan jumlah butir soal yang akan disusun. Nah, pemilihan cakupan luas dan kedalaman materi yang akan diukur itu berpengaruh pada jenis, bentuk, dan jumlah butir instrumen yang akan digunakan. Misalkan dalam pengukuran hasil belajar aspek kognitif, kelebihan dan kekurangan tes berbentuk pilihan ganda dan isian itu dapat dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan tes pada tes uraian dan sebab akibat. Nah, misalnya cakupan materi yang akan kita ukur itu luas, maka bentuk tes yang digunakan itu dapat berupa pilihan ganda dan isian singkat. Begitu juga dengan cakupan materi yang agak dangkal. Jadi dapat menggunakan tes pilihan ganda dan juga isian singkat. Tetapi untuk cakupan materi yang terbatas atau sempit, bahkan dalam, maka bentuk tes yang digunakan itu dapat berupa uraian dan juga sebab akibat. Langkah keempat adalah menetapkan jenis dan bentuk instrumen. Nah, pemilihan jenis dan bentuk instrumen tersebut harus mempertimbangkan faktor di sini ya. Antara lain, aspek hasil belajar yang akan diukur. Apakah aspek yang diukur tersebut merupakan aspek kognitif, afektif, atau psikomotor? Nah, dalam pengukuran aspek kognitif dan keterampilan, itu umumnya menggunakan tes, sedangkan pengukuran aspek afektif itu cenderung menggunakan non-tes. Hal lain yang dipertimbangkan yaitu sub-aspek hasil belajar yang akan diukur. Nah, pada aspek kognitif misalnya, apakah instrumen yang disusun ini dapat mengukur salah satu atau beberapa sub-aspek, mulai dari C1 sampai dengan C6. Nah, kemudian tujuan akhir dari evaluasi ini perlu dikaji terlebih dahulu. Apakah hasil evaluasi nantinya akan dinyatakan dalam kuantitatif atau secara kualitatif. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah jika evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran deskripsi tentang peserta tes atau responden, maka instrumen yang digunakan itu harus memiliki jawaban terbuka, deskriptif, dan panjang. Nah, jawaban deskriptif ini lebih mudah untuk dideskripsikan. Pada pengukuran aspek kognitif, soal-soal berbentuk uraian itu cenderung bisa mendeskripsikan jalan pikiran peserta tes. Nah, pada pengukuran aspek afektif, angket terbuka maupun wawancara mendalam cenderung mampu mendeskripsikan afeksi secara lebih komprehensif dan mendalam. Sedangkan pada pengukuran keterampilan, itu tes perbuatan yang bersifat terbuka, merupakan instrumen yang cocok digunakan untuk mengukur perilaku lebih mendalam. Nah, meskipun demikian, dalam evaluasi itu kadangkala dibutuhkan campuran jenis dan bentuk instrumen. Nah, misalnya dalam pengukuran hasil belajar kognitif subaspek C2 dan C4. Nah, evaluator itu bisa saja menggunakan soal-soal bentuk pilihan ganda, kemudian ditambah dengan beberapa soal bentuk uraian. Nah, kombinasi ini juga dapat dilakukan jika evaluator ingin mengukur aspek kognitif sekaligus aspek afektif. Nah, dengan cara menggunakan tes dan angket secara bersamaan. Langkah yang kelima adalah menetapkan jumlah butir. Nah, jumlah butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen ini merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan instrumen. Nah, pertimbangan tersebut terkait dengan beberapa hal teknis. Misalnya, cakupan luas materi ukur, kemudian waktu yang tersedia dalam sekali pengukuran, dan juga jenis dan bentuk instrumen. Nah, panduan tentang jumlah butir yang dapat digunakan itu boleh seperti gini.
Instrumen jawaban tertutup itu memerlukan jawaban atau jumlah butir yang banyak, sedangkan instrumen jawaban terbuka itu memerlukan jumlah butir yang sedikit. Nah, tetapi dalam praktiknya itu tidak ada batasan yang pasti tentang jumlah butir yang banyak dan sedikit itu. Nah, umumnya jumlah butir sebanyak 35-50 dianggap cukup memadai jika kita menggunakan jenis instrumen tertutup dalam sekali pengukuran dengan asumsi waktu yang tersedia antara 100 sampai 120 menit. Sedangkan jika menggunakan instrumen terbuka, biasanya digunakan pertanyaan atau pernyataan sebanyak 5 sampai 10 butir untuk waktu yang sama. Faktor selanjutnya dari cakupan materi di sini adalah dalam menetapkan jumlah butir adalah faktor reliabilitas instrumen. Nah, berdasarkan banyak penelitian, jumlah butir instrumen itu khususnya instrumen dengan jawaban tertutup digunakan dalam pengukuran berpengaruh terhadap reliabilitas dan konsistensi hasil pengukuran. Nah, pada umumnya butir instrumen sebanyak 40-50 butir ini sudah cukup memadai untuk mencapai hasil pengukuran yang konsisten. Langkah yang keenam yaitu menyusun kisi dan butir instrumen. Nah, langkah terakhir dalam perencanaan penyusunan instrumen adalah menyusun kisi-kisi dan butir instrumen. Nah, kisi-kisi di sini merupakan format berbentuk tabel yang dijadikan sebagai batasan penyusunan instrumen. Nah, dalam format yang lebih lengkap, kisi-kisi itu dapat juga memuat informasi tentang pedoman pemberian skor dan karakteristik butir instrumen, seperti tingkat validitas dan reliabilitas instrumen atau tingkat kesukaran dan daya pembeda butir soal tes. Nah, misalnya seperti bawah ini, nanti kita akan menguraikan tentang contoh kisi-kisi. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Tujuan pengukurannya adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengurangkan bilangan pecahan berpenyebut sama. Nah, sub aspeknya itu yang akan diukur adalah C2 dan C3. Nah, bentuk soal yang digunakan itu adalah tes pilihan ganda. Nah, butir soalnya, misalnya butir soal nomor 1, jumlah dari 3/4 dikurang 1/4 adalah, nah di sini alternatif jawabannya ada 1,5, 5/8, 4/8 atau 6/4. Nah, dari tujuan pengukuran dan sub aspek yang sama serta bentuk soal yang sama, butir soal yang keduanya misalnya seperti ini. Adi membeli kue. Kue tersebut dibagi menjadi 5 potong. Setelah itu, 1 potong diberikan kepada Ani dan 2 potong diberikan kepada Badu. Berapa bagiankah sisa potongan kue yang ada dengan Adi? Nah, maka alternatif jawabannya juga dapat dibuat menjadi misalnya 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 5/5. Nah, pada intinya dalam sebuah kisi-kisi tes itu harus tertera ada tujuan pengukuran, ada sub aspeknya, ada bentuk soalnya, butir soalnya apa, dan nomor berapa nomor soalnya itu, kemudian ada alternatif jawabannya nanti. Jadi nanti setelah ada kisi-kisi tes, tinggal dibuat instrumennya atau soalnya. Nah, tujuan lain dari membuat kisi-kisi ini adalah agar evaluator itu lebih yakin bahwa butir-butir instrumen ini akan mengukur apa yang seharusnya diukur itu secara akurat. Setelah menetapkan butir instrumen, kemudian membuat kisi-kisi, maka hal yang selanjutnya dapat dilakukan adalah menganalisis kualitas instrumen. Analisis kualitas instrumen di sini diperlukan untuk memperoleh instrumen yang handal. Nah, analisis ini dilakukan segera setelah butir soal itu tersusun. Nah, sebagai bagian dari pengukuran tidak langsung, maka pengukuran hasil belajar itu memerlukan instrumen yang handal, sehingga nanti hasil pengukurannya juga akurat dan dapat dipercaya. Nah, beberapa uji kehandalan yang umum dilakukan adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, sedangkan pada instrumen berbentuk tes, itu dilakukan uji kehandalan berupa analisis daya pembeda dan tingkat kesukaran soal butir tes. Nah, tetapi sebelum instrumen pengukuran itu digunakan atau disimpan untuk keperluan mendatang, maka instrumen itu harus melakukan pengujian kualitas terlebih dahulu. Nah, pengujian kualitas instrumen ini misalnya meliputi yang pertama ada uji pakar atau peer review. Nah, uji pakar ini merupakan upaya untuk memperoleh instrumen yang handal secara teoretik.
Pengujian oleh pakar atau oleh penilaian sejawat ini dilakukan terhadap butir-butir instrumen satu yang berguna sebagai pembanding atau second opinion terhadap kualitas instrumen yang kita susun. Asumsi lainnya adalah semakin banyak rekan sejawat atau teman sejawat yang menelaah instrumen kita, maka semakin kecil kekeliruan yang mungkin terjadi. Sehingga biasanya digunakan minimal 2 orang pakar atau teman sejawat sebagai reviewer. Nah, tetapi pakar dan teman sejawat yang dijadikan sebagai reviewer ini haruslah orang yang dianggap benar-benar paham tentang evaluasi pembelajaran atau minimal telah memiliki pengalaman yang memadai dalam pengukuran hasil belajar. Untuk itu dapat digunakan para dosen atau guru-guru senior yang memiliki bidang yang sama dengan evaluator. Analisis pakar atau teman sejawat ini dapat dilakukan secara umum dan terbuka, tetapi dapat pula menggunakan format tertentu yang telah divalidasi serta lembar validasi yang telah disediakan. Nah, keuntungan menggunakan format analisis umum dan terbuka adalah memberi kebebasan kepada para pakar atau teman sejawat untuk memberikan masukan dari berbagai sudut pandang, terutama secara kualitatif. Keuntungan dari analisis instrumen menggunakan lembar validasi dengan format tertentu adalah agar analisis, koreksi, dan masukan para pakar ini dapat lebih terarah dan dapat diberikan skor dengan pendekatan kuantitatif. Nah, dalam lembar validasi nanti bisa dicantumkan nama instrumennya apa, penyusunnya siapa, kemudian bentuk instrumennya apa, jumlah butirnya berapa, kisi-kisinya, dan juga petunjuk pengisiannya. Nah, nanti aspek yang dianalisis itu dapat berupa kesesuaian butir instrumen dengan misalnya tujuan pembelajarannya, dengan tujuan pengukurannya, dengan aspek hasil belajarnya, atau karakteristik peserta didik. Nah, hal-hal lain yang dapat diukur atau divalidasi atau dianalisis adalah dari segi bahasa. Kemudian kunci jawabannya dan pemberian skornya sudah tepat atau belum. Langkah selanjutnya itu adalah uji coba lapangan dan analisis butir. Nah, uji coba di lapangan merupakan upaya untuk memperoleh instrumen yang handal secara empirik. Nah, kadangkala evaluator itu tidak hanya membutuhkan pengujian pakar atau peer review saja, akan tetapi juga memerlukan uji coba lapangan untuk memperoleh bukti empirik dan menambah keyakinan tentang kualitas dari butir-butir instrumennya. Nah, pengujian ini dapat dilakukan secara atau kepada sekelompok orang atau responden yang memiliki karakteristik sama atau relevan dengan kelompok yang menjadi target pengukuran. Nah, jika pengukurannya menggunakan sampel, maka kelompok uji cobanya juga bisa diambil dari anggota populasi yang tidak terpilih sebagai sampel pengukuran. Nah, dalam konteks pengukuran hasil belajar, kelompok uji coba biasanya diambil dari kelompok yang berbeda. Nah, umumnya evaluator juga menghindari untuk melakukan uji coba pada kelompok yang sama dengan kelompok target pengukuran, karena memungkinkan terjadinya carry out effect atau pembiasan skor hasil pengukuran karena peserta tes atau responden itu sudah pernah mengerjakan dan menjawab butir-butir instrumen yang sama atau mirip, sehingga skornya cenderung meningkat. Nah, dari hasil uji coba di lapangan tadi, evaluator akan menemukan butir-butir mana dari instrumen tersebut yang paling bagus untuk digunakan, atau harus direvisi, atau harus dibuang. Nah, hal terakhir yang dapat dilakukan adalah revisi instrumen. Revisi instrumen ini juga dapat dilakukan itu jika diperlukan. Nah, revisi butir-butir instrumen dibutuhkan jika berdasarkan hasil uji pakar atau peer review, itu terdapat butir-butir instrumen yang kurang baik. Nah, jika evaluator melakukan uji pakar dan uji coba di lapangan, maka hasil analisis keduanya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi. Nah, revisi di sini dilakukan dengan cara menelaah kembali pertanyaan dan jawaban dari butir instrumen tersebut, baik dari sisi bahasa, kejelasan perintah, dan tingkat kesukaran dari instrumennya. Langkah terakhir yang dapat dilakukan atau yang memang harus dilakukan adalah pengadministrasian instrumen.
Nah, setelah instrumen itu selesai disusun dan telah diperoleh butir-butir instrumen yang dianggap cukup baik, maka evaluator dapat melakukan penataan administrasi terhadap instrumen tersebut. Pilihannya adalah mungkin instrumen tersebut akan segera digunakan atau mungkin pula disimpan dan diarsipkan dalam jangka waktu yang lama. Tentu digunakan juga pada masa yang akan datang. Nah, pengadministrasian instrumen ini dimaksudkan sebagai langkah teknis yang dilakukan oleh evaluator sebelum instrumen itu digunakan. Nah, termasuk dalam pengadministrasian instrumen antara lain. Yang pertama, pengetikan instrumen itu secara rapi, kemudian penggandaan instrumen sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, kemudian penyiapan sistem distribusi instrumen, dan kemudian penyiapan sistem pengumpulan kembali, kemudian penyiapan sistem atau cara penskoran dan pengarsipan instrumen, dan hasil pengukuran serta penilaian itu ke dalam bank soal. Nah, di sini kita telah membahas tentang instrumen pengukuran, mulai dari pengertian instrumen itu sendiri, sampai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan sebuah instrumen pengukuran. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.